Selamat siang, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil artikel kami yang berjudul Pengaruh Jumlah Kompos terhadap Perkecambahan dan Pertumbuhan Tanaman Kacang Merah. Adapun anggota kami, Gracia Ratnustiorini, Nanda Maulida, dan Putri Irsyad. Pada abstrak dan pendahuluan akan dibacakan oleh Nanda Maulida. Silakan Nanda Maulida. Baik, saya akan membacakan abstrak dan pendahuluan. Abstrak yaitu komposisi sangat dibutuhkan dalam pertumbuhan tanaman untuk mencari komposisi kompos yang tepat supaya tanaman kacang merah dapat bertumbuh dengan baik. Nah, dengan ini kami melakukan percobaan dengan 3 perbandingan kompos dan tanah, yaitu kompos 75 dibagi 25 tanah, kompos 50 dibagi 50 tanah, kompos 25 bagi 75 tanah. Penelitian ini menghasilkan pertumbuhan yang berbeda dari setiap percobaan. Metode penyusunan yang digunakan merupakan metode kualitatif. Berbagai aspek dilihat, perlakuan semua percobaan dilakukan sama, tak ada yang berbeda dari jumlah biji yang ditanam per satu wadah. Lalu, penyiraman secara rutin setiap harinya. Bagian tumbuhan yang dilihat setelah melakukan percobaan tersebut adalah daun dan tinggi batang. Kata kunci yaitu pertumbuhan, perkecambahan, kacang tanah, kompos takaran, tanah tinggi. Nah, untuk pendahuluan, yaitu ada latar belakang. Kompos sangat dibutuhkan dalam pertumbuhan tanaman untuk mencari komposisi kompos yang tepat supaya tanaman kacang merah dapat bertumbuh dengan baik. Nah, dengan ini kami melakukan percobaan dengan 3 perbandingan kompos dan tanah, yaitu kompos 75 dibagi 25 tanah, kompos 50 dibagi 50 tanah, kompos 25 dibagi 75 tanah. Nah, untuk batasan masalah, artikel ini membahas tentang pengaruh komposisi pupuk pada tanaman kacang merah. Yang pertama yaitu pupuk yang digunakan adalah kompos. Yang kedua, penelitian ini dilakukan dengan perbandingan antara tanah dan pupuk. Yang ketiga, penelitian ini menerapkan 3 percobaan perbandingan yang berbeda-beda, yaitu kompos 75 dibagi 25 tanah, kompos 50 dibagi 50 tanah, kompos 25 dibagi 75 tanah. Nah, untuk yang nomor 4, penelitian ini dilakukan dalam waktu 2 minggu. Yang kelima, metode ini menghasilkan berbagai hasil pertumbuhan tanaman kacang merah terkait pengaruh komposisi pupuk dan tanah. Nah, untuk rumusan masalah, dalam penelitian ini dibahas 2 rumusan masalah, yakni sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh pemberian kompos pada tanaman kacang merah. Dan yang kedua, apakah dengan pemberian berbagai takaran pupuk dan tanah dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kacang merah. Dan untuk tujuan, yaitu mengetahui pengaruh pemberian kompos pada tanaman kacang merah, mengetahui penakaran yang tepat, dan pengaruhnya untuk pemberian takaran kompos dan tanah pada kacang merah. Untuk metode penyusunannya yaitu digunakan metode penelitian kualitatif yang lebih bersifat riset dan analisa. Analisa yang dilakukan secara mendalam akhirnya bisa dipahami dan diambil poin-poin penting tentang sebuah kejadian atau masalah sosial di masyarakat. Nah, selain itu, pemahaman akan topik yang diangkat bisa didapatkan secara luas dan lebih detail dengan menggunakan metode tersebut. Terima kasih. Untuk bagian kajian pustaka akan dibacakan oleh Putri Irsyad. Baik, selanjutnya adalah kajian pustaka. Di kajian pustaka ini membahas pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah suatu proses pertambahan ukuran, meliputi volume, bobot, dan jumlah sel yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke asal dan dapat diukur dengan alat ukur. Perkembangan adalah perubahan menuju kedewasaan yang tidak dapat diukur dengan alat ukur. Faktor
faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Faktor internal, gen. Gen merupakan substansi pembawa sifat yang diturunkan dari induk ke generasi selanjutnya. Gen mempengaruhi ciri dan sifat makhluk hidup, di mana pada tanaman mempengaruhi bentuk tubuh, warna bunga, dan rasa buah. Gen juga menentukan kemampuan metabolisme sehingga sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman tersebut. Tanaman yang memiliki gen tumbuh yang baik akan tumbuh dan berkembang cepat sesuai dengan periodenya. Hormon. Hormon merupakan zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi di dalam tubuh. Meskipun jumlahnya sedikit, hormon memberikan pengaruh nyata dalam pengaturan berbagai proses dalam tubuh. Hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman ada beragam jenisnya. Ada auksin, berperan untuk memacu proses pemanjangan, pembelahan, dan diferensiasi sel. Gibberellin, berperan untuk pembentukan biji serta perkembangan dan perkecambahan embrio. Etilen, berperan untuk pematangan buah dan perontokan daun. Sitokinin, berperan untuk pembelahan sel atau sitokinesis seperti merangsang pembentukan akar dan cabang tanaman. Asam absisat berperan untuk proses penuaan dan gugurnya daun. Kaolin berperan untuk proses organogenesis tanaman. Asam traumalin berperan untuk regenerasi sel apabila mengalami kerusakan jaringan. Faktor eksternal, nutrisi. Nutrisi merupakan bahan baku dan sumber energi dalam proses metabolisme tubuh. Kualitas dan kuantitas nutrisi akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman membutuhkan nutrisi berupa air dan zat hara yang terlarut dalam air. Melalui proses fotosintesis, air dan karbon dioksida diubah menjadi zat makanan. Zat hara tidak dapat berperan langsung dalam proses fotosintesis, namun sangat diperlukan agar tanaman dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Cahaya matahari. Cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tanaman sangat membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis. Namun, keberadaan cahaya ternyata dapat menghambat pertumbuhan tumbuhan karena cahaya dapat merusak hormon auksin yang terdapat pada ujung batang. Air dan kelembapan. Air dan kelembapan merupakan faktor penting untuk pertumbuhan dan perkembangan. Air sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. Air merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh. Kelembapan mempengaruhi keberadaan air yang dapat diserang oleh tanaman. Mengurangi penguapan. Kondisi ini sangat mempengaruhi sekali terhadap pemanjangan sel. Kelembapan juga penting untuk mempertahankan stabilitas bentuk sel. Suhu. Suhu memiliki pengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Contohnya, pada padi yang ditanam pada awal musim kemarau, di mana suhu rata-rata tinggi akan lebih cepat dipanen daripada yang ditanam pada musim penghujan di mana suhu rata-rata lebih rendah. Hal ini disebabkan karena semua proses dalam pertumbuhan dan perkembangan, seperti penyerapan air, fotosintesis, penguapan, dan pernapasan pada tanaman dipengaruhi oleh suhu. Tanah. Tanah berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman akan tumbuh dan berkembang dengan optimal bila kondisi tanah tempat hidupnya sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan unsur hara. Kondisi tanah ditentukan oleh faktor lingkungan lain, misalnya suhu, kandungan mineral, air, dan derajat keasaman atau pH. Faktor eksternal yang dipilih sebagai variabel bebas terhadap pertumbuhan tanaman. Nutrisi. Karena kami memakai pupuk kompos kandang sebagai penunjang media tanam cahaya matahari, tanaman kami diletakkan di tempat yang cukup matahari sehingga mendapatkan cahaya yang cukup untuk fotosintesis. Air dan kelembapan. Penyiraman terhadap tanaman kami lakukan secara rutin yaitu setiap pagi hari dan sore hari di waktu yang sama setiap menyiramnya. Arti penting tanaman yang digunakan dalam percobaan. Arti pentingnya adalah di mana kita dapat mengetahui bagaimana proses dan perkembangan secara langsung, dan kita dapat mengetahui takaran yang baik untuk memberikan pupuk pada tanaman. Klasifikasi atau sistematika tanaman. Kingdom atau kerajaan, lantai atau plants, subkingdom atau subkerajaan, Tracea bionta atau vascular plants, superdivision atau superdivisi, spermatophyta atau seed plants, division atau divisi,
Magnoliophyta atau flowering plants, classing atau class, Magnoliopsida atau Dicotyledons, subclassis atau subclass, Rhosidae, ordo atau bangsa, Fabales, familia atau suku, Fabaceae atau Leguminosae atau P family, genus atau marga, Phaseolus Al atau bin, spesies atau jenis, Phaseolus vulgaris Al, binominal name atau nama Latin, Phaseolus vulgaris Al, common name atau nama umum, kidney bean. Bagian ketiga, analisis pengaruh jumlah kompos terhadap perkecambahan dan pertumbuhan. Adapun hasil yang kami dapatkan, pertama, tabel rata-rata tanaman. Tabel rata-rata tanaman ini terdiri dari hari pengamatan dan perlakuan A, B, dan C. Hari pertama dari perlakuan A, B, dan C masih tidak ada pertumbuhan atau pertambahan tinggi. Pada hari pengamatan kedua terdapat pertumbuhan dari perlakuan A yaitu 0,8 cm, perlakuan B 1,1 cm, perlakuan C 0,9 cm. Hari pengamatan ketiga, perlakuan A 2,4 cm, perlakuan B 3,2 cm, perlakuan C 2,7 cm. Hari pengamatan keempat, perlakuan A 4,7 cm, perlakuan B 5,8 cm, perlakuan C 4,4 cm. Hari pengamatan kelima, perlakuan A 6,9 cm, perlakuan B 7,5 cm, perlakuan C 6,8 cm. Dan hari pengamatan ke-6, perlakuan A 8,9 cm, perlakuan B 9,1 cm, dan perlakuan C 7,9 cm. Lalu terdapat grafik pertumbuhan yang didasarkan dari tabel rata-rata tinggi tanaman. Lalu ada tabel kualitatif. Aspek yang kami lihat dari pertumbuhan dan perkecambahan tanaman kacang merah ini adalah daun. Dari perlakuan A, 25% tanah banding 75% kompos, daunnya tumbuh, dan perlakuan B, perlakuan C pun sama, daunnya tumbuh. Lalu aspek yang kedua adalah aspek batang. Pada perlakuan A, tumbuh tegak lurus. Perlakuan B, tumbuh bengkok karena terlalu panjang. Perlakuan C, tumbuh tegak lurus. Lalu ada tabel dasar tabel daya atau tingkat perkecambahan. Di sini kami melakukan 4 percobaan dari setiap perlakuannya. Dan perlakuan yang A, dari semua perlakuan, kami menanam 3 biji. Semua sama dan terdapat perbedaan-perbedaan dari semua percobaan. Dari perlakuan A, percobaan keempat biji dapat tumbuh sebanyak 2 dan tingginya 8,9 cm dan 7 cm. Rata-rata tinggi dari perlakuan yang A ini adalah sebesar 12,4 cm. Lalu perlakuan yang B, pada percobaan yang kedua dan ketiga, biji dapat tumbuh. Dan perlakuan 2, biji tumbuh sebanyak 1 biji dengan tinggi 6 cm. Lalu percobaan yang ketiga, itu biji tumbuh sebanyak 2 biji yang tingginya 7 cm dan 9,1 cm. Rata-rata tinggi perkecambahan pada perlakuan B adalah 16,3 cm. Pada perlakuan yang C, percobaan yang ketiga mengalami pertumbuhan biji sebanyak 1 biji dan tingginya 7,9 cm. Rata-rata perkecambahan pada
Perlakuan C ini adalah 7,9 cm. Pembahasan dan pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada tanaman kacang merah lebih didominasi oleh faktor eksternal seperti tanah, media tanam, dan air. Untuk cahaya matahari tidak terlalu berpengaruh pada tanaman ini, dan untuk takarannya harus sesuai atau sama supaya tanaman tumbuh dengan baik. Karena takaran yang sama membuat tanaman tumbuh stabil. Pada bagian keempat atau penutup akan dibacakan oleh Putri Irsyad. Baik, bagian selanjutnya adalah bagian penutup. Simpulan. Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang merah dimulai dari perkecambahan, lalu timbul akar, batang, dan daun. Tiap tanaman memiliki waktu yang berbeda-beda untuk tumbuh dan berkembang dikarenakan gen yang dimiliki oleh setiap biji kacang merah itu berbeda-beda. Kecepatan pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang merah dipengaruhi oleh pupuk. Pupuk yang sama dengan tanah takarannya lebih cocok untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan kacang merah karena unsur N, P, dan K-nya yang stabil dan memiliki sifat tidak mudah larut dalam air sehingga medianya pun menjadi tanaman subur dan kokoh. Saran, dengan adanya karya ilmiah ini diharapkan diadakan kembali penelitian ulang untuk memperkuat hasil penelitian. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan harus lebih diperhatikan lagi. Sekian hasil presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang.